Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Perang Bone. Untuk teman-teman semua yang belum pernah mendengar Perang Bone, yuk kita simak videonya agar kita lebih paham dan tahu betul bagaimana Perang Bone ini memengaruhi sejarah Indonesia hingga saat ini. Nah, jadi teman-teman, Kerajaan Bone ini merupakan salah satu kerajaan besar dan berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini itu memiliki kekuatan politik dan militer yang kuat serta berperan penting dalam jalur perdagangan di kawasan timur Nusantara. Nah, lalu pada masa kolonial, Belanda ini berusaha menguasai Sulawesi Selatan untuk kepentingan dagang. Melalui VOC, Belanda ini menjalankan politik monopoli perdagangan dengan menekankan kerajaan-kerajaan lokal agar tunduk pada perjanjian yang menguntungkan pihak kolonial. Nah, lalu Kerajaan Bone ini menolak perjanjian tersebut karena dinilai merugikan dan mengancam kedaulatan kerajaan. Penolakan ini menjadi pemicu konflik politik antara Bone dan Belanda. Nah, ketegangan yang terus meningkat akhirnya itu memicu terjadinya Perang Bone. Nah, konflik ini menjadi bentuk perlawanan Kerajaan Bone terhadap tekanan dan dominasi Belanda. Nah, kita lanjut ke penyebab perang. Jadi, Kerajaan Bone ini dengan tegas menolak dominasi VOC yang berusaha menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Nah, VOC tidak hanya mengatur perdagangan nih, tetapi juga ikut campur dalam urusan politik kerajaan. Nah, campur tangan tersebut mengancam kedaulatan Bone dan kebebasan kerajaan dalam menentukan kebijakannya sendiri. Selain itu, VOC juga menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kerajaan Bone dan rakyatnya. Nah, penolakan terhadap dominasi politik dan monopoli perdagangan ini yang kemudian melahirkan perlawanan Kerajaan Bone terhadap Belanda. Oke, sekarang kita lanjut ke berjalannya perang. Jadi, Kerajaan Bone ini kan merupakan salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Kedudukannya yang kuat ini membuat Bone menolak dominasi VOC Belanda yang ingin menguasai perdagangan dan politik kerajaan. Nah, VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, tetapi juga mencampuri urusan politik Kerajaan Bone. Nah, penolakan terhadap tekanan dan perjanjian yang merugikan ini tuh memicu terjadinya Perang Bone. Lalu perang ini tuh berlangsung dalam beberapa tahap, kayak seperti Belanda melakukan serangan militer dan tekanan politik. Sementara itu, rakyat Bone melakukan perlawanan secara terbuka untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan kerajaannya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam penjelasan Perang Bone terjadi secara kronologis. Nah, Perang Bone ini merupakan salah satu konflik yang besar yang menandai perlawanan terbuka antara Kerajaan Bone dan pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Konflik ini nggak cuma bisa dipahami sebagai bentrokan militer semata gitu teman-teman, melainkan sebagai hasil dari pertarungan kepentingan politik, ekonomi, dan budaya antara kekuasaan kolonial dan kerajaan lokal yang ingin mempertahankan kedaulatannya. Nah, kerajaan Bone ini sendiri sebagai salah satu kerajaan Bugis yang terkuat memiliki pengaruh yang luas dan kedudukan yang strategis, sehingga menjadi sasaran utama Belanda dalam upaya mengukuhkan kekuasaan kolonial di kawasan timur Nusantara. Bagi Belanda, menundukkan Bone berarti membuka jalan untuk mengendalikan wilayah Sulawesi Selatan secara menyeluruh, baik dari segi perdagangan maupun pemerintahan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Belanda ini nggak cuma menggunakan pendekatan diplomasi melalui perjanjian-perjanjian politik, namun juga mengandalkan kekuatan militer ketika kerajaan Bone menolak untuk tunduk. Nah, penolakan Bone ini didasari oleh prinsip adat yang bernama Pangadereng dan nilai siri yang memandang kedaulatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehormatan kerajaan. Sikap keras dari Bone ini membuat konflik itu tidak bisa dihindarkan. Perang Bone pun menjadi salah satu konflik terbesar antara kerajaan lokal dan Belanda karena ya melibatkan pengerahan pasukan dalam jumlah yang besar serta berlangsung dalam waktu yang cukup lama dengan eskalasi kekerasan yang terus meningkat. Nah, sebagai strategi untuk melemahkan perlawanan, Belanda ini kemudian melancarkan serangan langsung ke pusat-pusat kekuasaan kerajaan Bone. Serangan ini itu dilakukan oleh Belanda secara sistematis dan terencana dengan sasaran utama istana, benteng pertahanan, serta wilayah administratif yang menjadi simbol dan pusat kendali pemerintahan Bone. Penyerangan terhadap pusat kekuasaan ini nggak cuma bertujuan untuk memenangkan pertempuran secara fisik, namun juga untuk menghancurkan legitimasi politik raja di mata rakyatnya.
Dengan menguasai pusat pemerintahan, Belanda berharap dapat mematahkan semangat perlawanan dan menunjukkan superioritas kekuatan kolonial. Nah, serangan tersebut juga membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Bone. Pertempuran yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehancuran permukiman, serta penderitaan rakyat sipil yang terjebak dalam konflik. Dari sudut pandang kritis, strategi Belanda ini mencerminkan pola kolonialisme yang gak cuma berfokus pada penaklukan wilayah, namun juga pada penghancuran struktur sosial dan juga politik lokal. Dan hingga pada akhirnya, kerajaan Bone ini mengalami kekalahan. Kekalahan ini bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya semangat juang, melainkan oleh ketimpangan besar dalam teknologi militer dan sumber daya yang dimiliki oleh Belanda. Persenjataan modern dan strategi perang kolonial membuat pertahanan Bone perlahan runtuh. Penyerahan raja menandai berakhirnya kedaulatan kerajaan Bone sebagai kerajaan yang merdeka dan menempatkannya di bawah kendali pemerintahan kolonial Belanda. Namun secara kritis, kekalahan kerajaan Bone nggak cuma bisa dipandang sebagai akhir dari perlawanan masyarakatnya. Perang Bone justru memperlihatkan bagaimana kerajaan lokal ini berusaha untuk mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan kolonialisme global. Konflik ini juga meninggalkan warisan sejarah berupa kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga harga diri, adat, dan juga identitas budaya. Nah, kita berlanjut ke dampak Perang Bone. Perang Bone ini membawa dampak yang besar dan mendalam bagi kehidupan politik, sosial, dan juga kesadaran historis masyarakat Bone. Kekalahan kerajaan Bone dalam konflik tersebut menandai perubahan besar dalam tatanan kekuasaan di Sulawesi Selatan, terutama setelah wilayah Bone sepenuhnya ini berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, kerajaan Bone ini gak lagi memiliki kedaulatan yang penuh sebagai kerajaan yang merdeka. Raja dan bangsawan tetap dipertahankan, namun ya perannya minim dan dibatasi oleh pihak kolonial. Kekuasaan tertinggi nggak lagi berada di tangan kerajaan, melainkan berada di bawah otoritas pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kondisi ini menunjukkan bagaimana penjajahan ini nggak selalu menghapus struktur lokal secara langsung, namun secara perlahan dan menundukkannya agar berfungsi sebagai alat kontrol kolonial. Dampak selanjutnya adalah melemahnya sistem pemerintahan tradisional kerajaan Bone. Sebelum Perang Bone, sistem pemerintahan Bone ini dijalankan berdasarkan adat Pangadereng yang sudah saya jelaskan tadi, yang mengatur hubungan antara raja, bangsawan, dan juga rakyat. Setelah kekalahan, kewenangan adat semakin tergerus oleh aturan-aturan kolonial. Keputusan politik dan hukum ini gak lagi sepenuhnya didasarkan pada adat, melainkan harus disesuaikan dengan kepentingan Belanda. Lembaga-lembaga adat yang makin lama ini kehilangan kekuatan politiknya dan hanya berfungsi secara simbolis. Secara kritis, kondisi ini nggak menunjukkan bagaimana kolonialisme ini nggak hanya menaklukkan wilayah secara fisik, namun juga melemahkan sistem sosial dan budaya lokal dengan cara membatasi peran institusi tradisional. Meskipun demikian, Perang Bone juga melahirkan dampak penting berupa tumbuhnya kesadaran perlawanan terhadap penjajahan. Kekalahan yang dialami kerajaan Bone nggak serta-merta untuk memadamkan semangat rakyatnya. Sebaliknya, pengalaman menghadapi penindasan kolonial justru menumbuhkan kesadaran yang kolektif bahwa penjajahan ini merupakan bentuk dari ketidakadilan yang harus dilawan. Nilai siri dan semangat mempertahankan kehormatan tetap hidup dalam ingatan masyarakat Bugis dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kesadaran ini juga menjadi fondasi bagi perlawanan-perlawanan selanjutnya, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perlawanan kultural dan politik. Oke, bab terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya teman-teman, Perang Bone ini merupakan konflik yang penting banget dalam sejarah Sulawesi Selatan yang mencerminkan benturan antara kekuasaan lokal dan ekspansi kolonial Belanda. Perang ini nggak cuma sekadar pertikaian militer teman-teman, melainkan perjuangan mempertahankan kedaulatan, kehormatan politik, serta tatanan sosial kerajaan Bone yang berlandaskan nilai adat dan kemandirian. Dengan demikian, Perang Bone dapat dipahami sebagai bagian dari rangkaian perlawanan anti-kolonial di Indonesia yang berkontribusi pada pembentukan kesadaran nasional untuk kemudian harinya. Konflik ini juga menegaskan bahwa sejarah Indonesia nggak hanya ditentukan oleh kekuatan kolonial, namun juga oleh resistensi aktif kerajaan dan masyarakat lokal dalam mempertahankan kedaulatan dan identitasnya. Baik, sekian pemaparan materi terkait Perang Bone. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.